Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru TK Negeri Pembina Kecamatan Meriki. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi di dalam ruang kelas TK Negeri Pembina Meriki ini dalam keadaan sehat walafiat. Surah beri salam tidak henti-hentinya kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati iman Islam seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Baik ibu-ibu semua, alhamdulillah pada hari ini kita akan diberi kesempatan berbagi pengalaman dan berbagi ilmu terhadap apa yang sudah Ibu Diona dapatkan dalam pendidikan CGP Angkatan 8. Pada kesempatan hari ini, insya Allah Ibu Diona akan memaparkan tentang modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan apa yang Ibu Diona akan sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ambil pengalaman yang diberikan dan terapkan di lingkungan kelas masing-masing. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kegiatan ini saya buka secara resmi dengan mengucapkan lafaz basmalah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Diona kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan yang mana masih bersedia untuk mendengarkan atau berbagi ilmu, sedikit ilmu yang saya dapatkan pada program CGP Angkatan 8. Masih semangat ibu-ibu setelah keputusan paguyuban? Semangat. Tepuk semangat dulu yuk. Tolong ibu-ibu saya harap berdiri sebentar kita breaking biar tidak ngantuk dan semangat. Dalam jiwa yang positif terdapat aura yang positif. Nah, guru soleh, amin. Guru soleh, Amin. tepuk semangat. Semangat. Belum semangat, saya mau lakukan satu ice breaking lagi. Saya minta ibu-ibu untuk mengangkat kedua telunjuknya seperti ini. Ketika saya menyebutkan kata Aziza, maka satukan telunjuk yang ibu ini sama ibu ini sama ibu ini. Begitu selanjutnya. Namun ketika saya pada kalimat atau kata-kata berikutnya, lepaskan telunjuknya. Mengerti? Mengerti? Satukan antara Ibu Ziza sama Ibu Pina sama Ibu Siska sama Ibu kami. Satukan telunjuknya. Apakah mengerti? Ya. Mengerti. Baiklah kita mulai. Pada suatu hari di satuan pendidikan yang bernama TK Negeri Pembina Meriki membutuhkan satu guru dalam rangka memajukan dunia pendidikan. Tiba-tiba datanglah seorang gadis yang bernama siapa ya namanya? Aziza melamar ke sekolah tersebut. Setelah itu dilihat-lihat bagus sekali ya kinerja si Aziza ini, profesional, konsentrasi. Setiap hari selalu dipanggil nama Aziza. Lagi-lagi setiap hari disebut namanya Aziza. Ya, hingga pada akhirnya si anak ini memutuskan untuk berdikari di dunia pendidikan lain. Aziza, sayang sekali kau pergi dari sekolah ini. Padahal kami masih sangat membutuhkan bantuanmu. Selamat jalan, Aziza. Terima kasih atas pengabdianmu. Selamat jalan, Aziza. Terima kasih atas pengabdianmu. Terima kasih. Berarti masih fokus. Silakan ibu-ibu untuk duduk kembali. Nah, boleh kita langsung ya, Bu. Yang akan dibahas hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan
penerapan pengalaman budaya positif. Di sini dalam pembahasan ini ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Ketiga, disiplin positif. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Baiklah, kita masuk ke poin pertama. Poin pertama di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, terutama pada satuan pendidikan yang kita cintai ini, TK Negeri Pembina Merigi. Apa miskonsepsi tentang teori kontrol? Selama ini mungkin kita tidak, namun di luar sana banyak berpikir bahwa ilusinya, satu, guru dapat mengontrol seluruh yang ada pada jiwa murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat dianggap bermanfaat bagi anak-anak tanpa memandang sisi-sisi yang lainnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa murid. Seperti pada gambar ini, kita berpikir bahwa kita berhak untuk memaksa anak sesuai dengan kehendak kita. Dan itu sangat bertentangan sekali dengan teori pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Terus di sini ada lagi poin kedua, nilai-nilai kebajikan. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Isinya beriman dan bertakwa. Mungkin ibu sudah tahu ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada namanya IDU, Primary Use Program atau PYP. Isinya berupa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, maupun hukuman. Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut ya Ibu, ada yang mengantuk? Tidak. Kemudian ada disiplin positif. Di sini banyak sekali pengertian disiplin positif beserta jabarannya. Mungkin ibu bisa baca. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada penghargaan, ancaman, ataupun imbalan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya manusia itu melakukan sesuatu ada 3 motivasi. Yang pertama, dia melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, dia melakukannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan ketiga motivasi perilaku ini diharapkan yang ketiga inilah yang kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Memang kita lakukan itu berdasarkan keinginan kita menghargai diri kita sendiri berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Kemudian manusia, baik kita maupun anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lalu apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ada 5 kebutuhan dasar di sini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Ketiga, kebutuhan penguasaan. Keempat, kebutuhan kebebasan. Dan kelima, kebutuhan kesenangan. Pada poin kebutuhan bertahan hidup, di situ ada kita membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kenyamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Kita walaupun sudah dewasa, apalagi anak-anak, tetap pengen rasa diterima, memiliki rasa pengen diterima, pengen diperdulikan, pengen berbagi, kerjasama, serta pengen menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pada anak-anak usia dini biasanya dia merasa saya hebat, saya keren, saya pintar. Pada dasarnya seperti itu. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut di lingkungan sekolah pendidikan kita. Kemudian ada 5 kebutuhan kebebasan. Di sana ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dia bebas menentukan apa yang dilakukan selagi itu adalah hal positif. Tugas kita adalah menuntun mereka agar tercapai ke arah yang dia butuhkan. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan ini bisa bahagia, bermain, humor, antusias, tertawa, dan lain-lain. Kita juga guru membutuhkan kelima-lima ini dimanapun kita berada. Next, selanjutnya adalah bahasan tentang 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru selama ini sadar diri di antara kelima ini. 1 ada penghukum, 2 pemantau, 3 pembuat rasa bersalah, 4 sebagai teman, 5 sebagai manajer. Sebagai guru selama ini sama anak kita berada di posisi mana ya? Dan untuk lebih tepatnya, lebih agar mudah dipahami bahasa ini, ibu-ibu boleh menonton dulu video ini. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Maren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi sebagai penghukum ya. Nah, dia ngomong dengan suara yang kencang dan mata yang membelalak. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Dia tanpa menanyakan dulu apa alasannya terlambat, langsung menjawab seperti itu. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan posisinya. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Sekolah kita tidak ada seperti ini ya, mudah-mudahan ya. Ibu, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ini posisi membuat merasa bersalah. Naren, Agak sulit ibu-ibu karena terkendala oleh jaringan. Saya jelaskan saja di sini bahwa di antara kelima posisi kontrol guru tadi ada apa saja? Kamu masih ingat? 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini dia hanya sekedar melihat kenapa ya anak ini telat, tapi dia tidak menanyakan apa alasan dia telat, kenapa dia hanya diam saja, hanya bertanyakan, hanya mendekati saja tanpa melihat dan mencari apa penyebabnya. Yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini biasanya ujung-ujungnya seperti ini. Ibu kan sudah bilang, apa kamu gak kasihan sama ibu? Nah itu pembuat rasa bersalah. Berkali-kali kamu membuat kesalahan. Kamu gak takut ya ibu dimarah sama kepala sekolah? Nah itu dengan nada yang menghibah kalau membuat rasa bersalah. Kemudian yang keempat ada di posisi teman. Di posisi teman ini dia mengajak murid itu seperti teman. Misalnya seperti ini, ketika dia tidak mau belajar di kelas, dia ngomong seperti ini. Ayolah kerjakan, kan ibu sudah bilang dari tadi selesaikan. Ayolah, saya mau tertawa-tawa bu, namanya teman. Dia anggap muridnya sebagai teman dengan merangkul dan dengan tidak ada batasan antara guru dengan teman. Kemudian yang terakhir, sebenarnya poin penting itu di sini sebenarnya bu, tapi karena terkendala ada posisi manajer. Paling bagus di antara kelima ini adalah posisi manajer. Karena kenapa? Di posisi ini kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusi dengan setiap masalah yang dia temui, kemudian menyelesaikannya dengan sendiri dengan bimbingan kita sebagai guru. Nah kemudian saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu, boleh tuliskan di sini kira-kira selama ini posisi kontrol ibu-ibu di sekolah sebagai apa? Masih ingat tadi ibu sempat saya tes kelima posisi kontrol guru tadi ada apa? Yang pertama penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman. Oke ya, boleh tulis di sini, tulis namanya dan tulis posisi kontrol apa selama kita menjadi guru di sini. Boleh ditulis nanti tempelkan di sini. Sudah boleh ditempel di depan. Di sini tidak melihat bagus dan tidak bagusnya bu. Kalau kita masa kita di posisi yang kurang bagus, kita berusaha untuk berada di posisi yang bagus. Di sini tidak apa-apa. Kalau saya sendiri sama ini sebagai posisi sebagai pemantau, saya tidak terlalu marahi, tidak terlalu mempedulikan, tidak terlalu mengindahkan apa alasannya. Kalau saya sendiri. Sudah selesai semua? Oke. Terima kasih Bu Ade. Kita akan baca di sini. Ibu kami, masya Allah, alhamdulillah, dia adalah sebagai manajer. Saya percaya beliau adalah sebagai seorang manajer. Posisi inilah yang bagus kita tidur dulu ya, posisi manajer. Yang ini tanpa nama, posisi sebagai teman. Ade, posisi sebagai teman. Kemudian ada posisi pemantau dan pembuat rasa bersalah. Ya, kemudian Yunita Pratama posisi sebagai teman. Yang ini tanpa nama Desi ya. Posisi siapa? Siska ya. Ibu Siska ini, Ibu Siska sebagai teman dan Ibu Desi sebagai teman. Alhamdulillah. Ibu Murianti sebagai teman. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di TK Negeri Pembina ini rata-rata tidak begitu
anjlok posisi kontrol gurunya, tetap di posisi sebagai teman, sedikit lagi menuju posisi manajer. Saya berharap kita bersama-sama nanti Bu belajar dengan yang lebih berpengalaman bagaimana caranya menjadi posisi seorang manajer. Bagaimana caranya? Nanti ada penjelasan di belakangnya. Kita lanjut ya Ibu-ibu, sudah paham ya tentang mengenai 5 posisi kontrol guru. Sekarang adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama berasal dari dalam diri tanpa paksaan. Dalam diri anak maksudnya, dan dalam diri anak dan dalam diri guru. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan dari guru, murid dan sekolah untuk dipatuhi bersama. Manfaatnya adalah memudahkan guru dalam mengelola kelas serta menumbuhkan budaya disiplin murid. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena ada perbedaan. Ada yang tahu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Boleh angkat tangan? Ibu? Perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau menurut saya mungkin kalau peraturan itu suatu yang dibuat secara mandiri oleh yang memiliki, yang memimpin kelas tersebut, tetapi keyakinan kelas insya Allah dibuat dengan seluruh warga kelas yang ada, seperti itu. Jadi antara keyakinan dengan peraturan mungkin tidak beda jauh, tetapi ya ketika keyakinan itu sudah diyakini oleh seluruh isi dalam kelas tersebut, tetapi ketika disebut sebagai peraturan itu mungkin hanya ada keputusan dari satu orang saja, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu, jawabannya bagus sekali. Sudah 99% hampir mendekati. Hanya saja kalau di peraturan kelas itu dibuat oleh ibu guru, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu turuti ini. Sementara kalau keyakinan kelas, kira-kira yang mereka pengennya seperti ini. Saya pengen kelas saya bersih deh. Oh berarti seperti ini peraturannya. Saya pengen kelas saya indah. Jadi berasal dari dalam diri anak tanpa paksaan dari seorang guru. Terima kasih Ibu, jawabannya benar sekali. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas ini satu haruslah bersifat abstrak. Abstrak di sini adalah merupakan rangkuman dari keseluruhan dirangkum menjadi satu. Jadi tidak banyak jabarannya Ibu ya. Misalnya pengen kelasnya bersih, indah, rapi. Kita ambil satu plan saja, nggak usah pengen kelas yang rapi, pengen kelas yang bersih. Dibuat satu saja, dirangkum. Kemudian berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya tidak menggunakan jangan atau tidak boleh, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kita rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian kata-kata keyakinan kelas tidak perlu banyak, sedikit saja agar mudah diingat dan sanggup untuk ditaati. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas yang ada. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah kemarin kebetulan saya sudah membuat contoh keyakinan kelas, boleh dilihat. Nanti ibu boleh pilih metode yang lain yang dapat memudahkan ibu-ibu sendiri. Ini kalau saya menggunakan gambar yang bisa anak-anak cermati artinya apa. Di sini anak antusias sekali, mungkin dikiranya bermain ini ya.
positif dan ada yang bernilai negatif. Anak diminta untuk melihat gambar yang saya perlihatkan, kemudian menyebutkan apa itu. Salah satunya adalah contoh gambar anak yang sedang membuang sampah ke kotak sampah. Terus tanyakan ke anak, Anda dulu seperti ini apa tidak? Nah, kita jawabannya apa? Ada banyak pilihan gambar di sini. Gambar yang negatif, orang membuang sampah sembarangan. Terkadang ada tuh yang suka membuang sampah sembarangan. Jadi kita lihat nanti dia pilih yang mana. Jadi perlihatkan yang lawan kata, tadi positif negatifnya apa, biar anak berpikir sendiri. Berbagi pada teman. Nah, di sini anak-anak disuruh maju satu persatu untuk memilih gambar yang mereka inginkan untuk dijadikan keyakinan kelas. Setelah semua sudah selesai, nah dikelompokkan menjadi 3. Akhirnya saya ambil di sini kesepakatan kelasnya. Yang pertama, taat dan patuh kepada ibu guru. Di sini saya minta anak untuk menonton sendiri biar menjadi bermakna dan diharapkan anak-anak bisa untuk mentaati dan menjalankannya. Jadi melibatkan semua murid, bukan kita yang membuat, tapi kita dan anak-anak. Nah, di bawahnya dibuat tulisan aku taat kepada ibu guru atau taat kepada ibu guru. Begitupun untuk selanjutnya. Yang kedua, hasilnya adalah sayang sesama teman. Saya pengen juga anak-anak yang maju nempelin. Ya. Itu adalah langkah-langkah saya membuat kesepakatan kelas. Kemudian nanti saya harap teman-teman bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Tidak perlu banyak, 2 atau 3 sampai 5 juga nggak apa-apa. Yang penting bisa disepakati antara murid dan gurunya. Kemudian ada satu lagi di sini, maaf tidak terekam. Ada yang namanya segitiga restitusi. Oh, ada di sini. Oh ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi ini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan-tahapan ketika kita melihat anak-anak itu berbuat salah, karena pada dasarnya anak-anak itu berbuat pasti adalah kebutuhan yang dia butuhkan. Apakah itu pengen diperhatikan,
apakah itu pengen dikasih sayang, apakah itu pengen dianggap dia berkuasa, pastilah dengan tindakannya itu dia punya sesuatu yang ia butuhkan. Ini kemudian restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Ada berapa tadi Bu tahapan segitiga restitusi? Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini maksudnya menanyakan, kamu kenapa tadi seperti itu? Nah, tanyakan. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita tanyakan, oh tadi kamu ganggu teman, kira-kira bagus enggak ya? Dengar apa jawabannya. Kemudian setelah dia ngomong, enggak bagus Bu, nah sekarang kamu bersalah, kira-kira kalau kamu bersalah apa ya yang harus kamu lakukan? Nah, kita dengar. Jadi di sini memang kita mencari solusi berdasarkan kemauan anak, bukan kemauan guru. Ini salah satu contoh saya melakukan segitiga restitusi. Kebetulan karena anak baru kemarin belum bisa saya handle, saya terpaksa menggunakan anak yang lama, namun masih tetap ada hubungan di grup sekolah. Ini menstabilkan identitas. Kira-kira kalau anak bersalah, aku mengukur itu bagus atau tidak? Nah, itu tidak bagus. Karena itu tidak bagus, sekarang kalau sudah mengukur, kira-kira apa yang harus bagaimana? Berjanji tidak lagi terus satu lagi. Oh, kalau aku masya Allah. Tapi nanti kalau seandainya akan main benar-benar kita sih ya, kita harus berbagi sama teman kita. Oke, sekarang ditanya aktif dan aktif pada semata. Oh, sekarang benar ya. Oke, nanti setelah 2 kali kantor, aktif langsung sama semata dan berbagi sama lagi ya. Oke, sekarang aku boleh masuk kelas. Oke. Dengan adanya sedikit contoh ini, harapan saya adalah mari kita sama-sama berubah untuk anak murid kita. Kalau sama ini kita hanya cuek-cuek saja, kenapa nak jatuh, bangun, jangan seperti itu. Kalau bisa terapkan segitiga ini, tanyakan sana ada yang itu, tanyakan apa alasannya, terus tanyakan kira-kira itu benar atau salah, terus tanyakan juga, oh misalnya seperti ini, nggak apa-apa berbuat salah itu normal, itu guru juga biasa kok berbuat salah, namun ketika kita bersalah kita harus apa? Tanyakan sedemikian. Jadi anak itu merasa dihargai, dianggap, bukan hanya sekedar boneka yang kita buat, ayo duduk, ayo tegak, ayo jalan, seperti itu. Jadi harapan kita seperti itu. Bersama-sama kita mewujudkan sekolah kita ini ya, dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang dianggap penting. Udah, itu saja. Yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai ahok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab berdasarkan standar nasional pendidikan. Demikianlah pemaparan singkat ini. Jikalau ada manfaatnya mohon diambil dan diterapkan di sekolah, dan jikalau tidak saya mohon ampun karena saya juga dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.